Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila. Saya berasal dari kelas 1 EE01. NPM saya yaitu 80225869. Baik, di sini saya akan membuat video tentang mereview buku pengantar sosiologi politik yang ditulis oleh Dr. Damsar. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi bukunya per bab. Bertujuan untuk memenuhi tugas sosiologi politik dan juga untuk menambah wawasan saya. Baik, sekarang yaitu bab 1, yaitu pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Nah, yang pertama tentang sosiologi. Jadi tentang sosiologi ini ada dua pandangan besar, yaitu pandangannya Breckenhorst dan White. Melihat itu sosiologi sebagai studi tentang interaksi sosial manusia, bagaimana hubungan antara manusia terbentuk, bagaimana hubungan dipertahankan dan berubah. Interaksi sosial sendiri baru terjadi jika ada kontak dan komunikasi, bukan sekedar tindakan biasa. Pandangan ini menempatkan sosiologi pada level mikro, karena fokusnya pada hubungan antara individu. Nah, selanjutnya yaitu pandangan yang kedua, yaitu pandangan dari Horton dan Hahn. Jadi berbeda dengan pandangannya si White tadi. Di sini menurut Horton dan si Hahn mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, yaitu sekumpulan manusia hidup bersama dalam waktu lama, mendiami wilayah tertentu dan memiliki kebudayaan yang sama. Pandangan ini menempatkan sosiologi pada level makro. Ditambah lagi Peter Bergen melihat masyarakat sebagai sistem hubungan yang kompleks, di mana bagian-bagiannya saling terkait dan mengikuti pola tertentu, seperti asas resiprositas dalam hubungan persahabatan. Jadi dari dua sudut pandang ini kita bisa menggabungkannya. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat yang di dalamnya terjadi proses interaksi sosial baik pada level mikro yaitu antar individu maupun pada level makro antar kelompok. Kedua yaitu tentang politik. Jadi secara etimologis politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti negara kota. Yaitu negara kota berkembang menjadi konsep warga negara dan kewarganegaraan. Nah, para ahli mendefinisikannya sebagai beragam Laswell secara beragam. Jadi menurut si Laswell menyebut politik itu sebagai soal siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, sedangkan menurut Morgenthau melihat politik itu sebagai pertarungan kekuasaan. Sementara menurut Bernard memaknai politik itu sebagai penyelarasan kepentingan yang bertentangan lewat kebijakan publik. Dari berbagai definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa politik ini pada intinya berkaitan tentang kekuasaan, kewarganegaraan, kehidupan publik, pemerintah, negara, konflik, dan revolusinya. Jadi pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya. Nah, yang ketiga yaitu sosiologi politik. Jadi sosiologi politik itu sendiri bisa dipahami dengan dua cara. Cara pertama, melihatnya sebagai kajian hubungan timbal balik antara masyarakat dan politik, bagaimana masyarakat mempengaruhi arah politik dan sebaliknya, bagaimana keputusan politik, misalnya seperti undang-undang, berdampak balik pada masyarakat. Nah, cara kedua yaitu melihat sosiologi politik ini sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan untuk memahami fenomena politik dengan menggunakan konsep variabel teori dan metodologi sosiologi seperti konsep sosialisasi publik, stratifikasi sosial, hingga metode penelitian, survei, dan studi kasus.
Selanjutnya yaitu yang terakhir, politik sebagai kajian interdisiplin. Politik ini tidak hanya dikaji oleh ilmu politik semata, tetapi juga oleh sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah. Karena itu terdapat wilayah tumpang tindih antara sosiologi dan ilmu politik yang mengkaji fenomena politik yang sama, seperti kekuasaan, partai politik, budaya politik, dan partisipasi politik. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan di bab 1 ini. Kita akan lanjut di bab 2. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu pendekatan sosiologis tentang politik. Jadi yang pertama itu adanya tokoh. Pertama itu kita kenali dulu 7 tokoh peletak fondasi sosiologi politik. Nah, yang pertama itu ada Karl Marx, menyumbangkan pendekatan materialisme historis yang menjelaskan bahwa perubahan sosiologi politik bersumber dari perubahan cara produksi. Marx juga mengembangkan teori alienasi, bagaimana kapitalisme membuat manusia terasing dari hasil kerjanya sendiri, serta teori perjuangan kelas yang melihat sejarah masyarakat sebagai pertarungan antar pemilik dan kelas pekerja. Marx juga memandang agama sebagai candu masyarakat karena dianggap melanggengkan kesadaran palsu kaum tertindas. Selanjutnya yang kedua, menurut Emil Durkheim, menegaskan sosiologi sebagai ilmu mandiri lewat konsep fakta sosial, cara bertindak dan berpikir, dan yang bersifat eksternal, memaksa, dan umum bagi individu. Ia juga mengenalkan tesis solidaritas sosial, membedakan solidaritas mekanik pada masyarakat tradisional dan solidaritas organik pada masyarakat industri, serta teori ekonom yang menjelaskan kekacauan sosial akibat ketidakadaan aturan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Max Weber, memberikan sumbangan besar lewat analisis tipe ideal dan metode Vertessen untuk memahami makna subjektif di balik tindakan manusia. Ia merumuskan tesis bahwa etika Protestan mendorong lahirnya kapitalisme modern, serta membangun tipologi 4 jenis tindakan sosial: rasional, instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional, yang melahirkan 3 jenis kewenangan: tradisional, karismatik, dan legal rasional. Dari sinilah Weber merumuskan konsep birokrasi ideal yang efisien dan impersonal. Selanjutnya yang keempat yaitu Vilfredo Pareto, dikenal lewat teori sirkulasi elit yang membedakan elit bertipe singa, berkuasa lewat kekerasan, dan rubah, berkuasa lewat siasat, yang bergantian silih berganti memegang kekuasaan. Selanjutnya yang kelima yaitu Gaetano Mosca. Nah, di sini dia menyumbangkan teori tentang kelas politik yang membagi masyarakat menjadi kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah, di mana minoritas terorganisasi selalu mendominasi mayoritas. Selanjutnya yang keenam, Alexis de Tocqueville, terkenal dengan tesis demokrasi di Amerika, menjelaskan bagaimana kesetaraan hasil demokrasi bisa berdampak positif maupun negatif. Namun di Amerika, hal itu diimbangi oleh faktor geografis, desentralisasi kekuasaan, dan budaya migrasi yang mendorong kemandirian. Selanjutnya yaitu yang terakhir, menurut Gabriel Tarde,
Nah, di sini ia menyumbangkan teori imitasi, menjelaskan penyebaran keyakinan dan hasrat sosial melalui 3 proses: imitasi, oposisi, dan adaptasi, invensi. Nah, jadi setelah kita tahu itu, yang kedua ini mari kita bahas 4 teori sosiologi sebagai pendekatan. Jadi di sini ada 2 di tingkat makro dan 2 di tingkat mikro. Nah, yang pertama kita akan membahas pada tingkat makro. Jadi di tingkat makro ini ada teori struktural fungsional yang melihat setiap elemen masyarakat memiliki fungsi bagi bertahannya struktur sebagai sistem dilandasi konsensus nilai bersama. Sebaliknya, yaitu ada teori struktural konflik melihat masyarakat justru penuh berbeda kepentingan yang memicu konflik, perubahan, dan bahkan paksaan dari kelompok berkuasa terhadap kelompok lain. Nah, selanjutnya yaitu pada tingkat mikro. Ada teori interaksionalisme simbiosis yang memandang manusia itu sebagai makhluk pencipta dan pengguna simbol untuk berkomunikasi, termasuk lewat proses pengambilan peran, role taking. Terakhir yaitu teori yang kedua yaitu teori pertukaran. Ya, jadi di teori pertukaran ini kita tuh dapat melihat interaksi sosial sebagai arena pertukaran untung rugi, di mana manusia bertindak rasional dengan mempertimbangkan ganjaran dan biaya dari setiap perilaku sosial yang dilakukannya. Jadi cukup sekian review dari bab 2 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut di bab ketiga. Baik, di sini kita sudah masuk di bab ketiga, yaitu tentang kekuasaan. Nah, yang pertama, apa sih itu kekuasaan? Jadi, menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu. Namun, kekuasaan itu terbagi dua: jika sah dan memiliki legitimasi disebut kewenangan otoritas, sedangkan jika tidak sah dan menggunakan kekerasan disebut sebagai paksaan. Contohnya itu seperti seseorang direktur ditaati karena memiliki kewenangan yang sah, sedangkan perampok ditaati karena paksaan. Stephen Sanderson menambahkan satu mekanisme politik lagi, yaitu pengaruh proses informal di mana perilaku seseorang diikuti oleh orang lain tanpa perlu ancaman. Kedua yaitu pemikiran para tokoh tentang kekuasaan. Weber membagi kewenangan menjadi 3 tipe, yaitu tradisional berdasarkan adat dan warisan, karismatik berdasarkan kualitas pribadi luar biasa seperti gaji, dan legal rasional berdasarkan aturan resmi seperti jabatan bupati. Bertrand Russell melihat kekuasaan itu sebagai hasil dari pengaruh yang diinginkan dan membaginya menjadi kekuasaan tradisional, revolusioner, dan kekuasaan tanpa persetujuan. Charles Andrein menekankan kekuasaan sebagai penggunaan sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal, dan informasional untuk memperoleh kepatuhan. Nah, sementara itu, von Kant melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang menyebar di mana-mana dan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan lewat konsep diskursus. Nah, yang ketiga, bagaimana kekuasaan diproduksi kembali, reproduksi kekuasaan. Jadi, ada 3 analisis utama. Analisis pertukaran dari Peter Blau menjelaskan bahwa kekuasaan muncul dari hubungan pertukaran yang timpang. Pihak yang terus menerima bantuan tanpa bisa membalas akan jatuh pada posisi subordinasi. Nah, analisis konflik menyajikan 3 pandangan Marx yang melihat kekuasaan berakar dari relasi produk ekonomi, dan Hendor yang melihat lewat hubungan subordinitas
subordinat, dan Muskan yang melihat kekuasaan itu lahir dari kebutuhan organisasi masyarakat. Sedangkan analisis fungsional lewat Davis dan More melihat kekuasaan sebagai imbalan bagi orang-orang berkualifikasi tinggi yang mengisi posisi-posisi penting dalam masyarakat. Selanjutnya yang keempat, distribusi kekuasaan. Erat terkaitnya dengan stratifikasi sosial, penggolongan masyarakat berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan praktis. Marx melihat itu stratifikasi hanya berdasar kepemilikan alat produksi. Weber memperluas menjadi 3 dimensi, yaitu kelas ekonomi, kelompok status budaya atau prestis, dan partai politik. Lansky menyempurnakan lagi menjadi 3 dimensi, kekuasaan, hak istimewa, dan kehormatan. Dengan kekuasaan sebagai variabel kunci, proses distribusi kekuasaan sendiri terjadi lewat 2 jalur, pemberian pewarisan, penggiliran, penunjukan undian, dan usaha ujian saringan, pemilihan perebutan lewat kudeta atau revolusi. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, mungkin yang terakhir. Nah, konsumsi kekuasaan adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan atau dihabiskan oleh pemegangnya. Tujuannya bisa bersifat eksternal seperti menyejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan, maupun internal seperti melanggengkan kekuasaan atau meraih kepentingan pribadi. Cara mengkonsumsi kekuasaan pun ada 3. Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, persaingan yang sehat, dan diatur aturan main, serta konflik yang muncul ketika perebutan sumber daya langka tidak lagi diatur oleh kesempatan bersama. Jadi di sini saya sudah menjelaskan di bab 3. Mari kita lanjut di bab 4. Baik, di sini kita akan masuk di bab keempat, yaitu 3 pilar kekuasaan. Kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia tidaklah terpusat pada satu entitas saja, melainkan terdistribusi ke dalam 3 pilar utama berdasarkan dimensinya, yaitu dimensi politik negara, dimensi ekonomi pasar, dan dimensi sosial budaya, yaitu civil society. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang negara. Jadi, pemahaman terdapat 2 perspektif utama dalam memandang negara. Perspektif state-centered melihat negara sebagai aktor otonom yang memiliki tujuan berbeda dari kepentingan individu demi melayani masyarakat umum. Sebaliknya, perspektif society-centered melihat negara sebagai instrumen pelaksanaan dari kepentingan pribadi atau kelas tertentu. Selanjutnya yaitu kegagalan negara. Nah, negara ini memiliki wewenang untuk melakukan intervensi melalui kebijakan demi mensejahterakan rakyatnya. Namun, karena aparat atau birokrasi negara adalah individu yang memiliki kepentingan pribadi, intervensi tersebut seringkali disewenangkan ketidakmampuan negara dalam menggunakan otonominya untuk menciptakan kesejahteraan umum karena disusupi kepentingan pribadi atau kelompok. Inilah yang disebut sebagai kegagalan negara. Selanjutnya yaitu tentang pasar, market. Nah, jadi pemahaman pasar itu bukan sekedar tempat jualan fisik, melainkan sistem interaksi ekonomi yang dikontrol oleh hukum penawaran dan permintaan. Jadi dalam konsep pasar ini yang mengatur dirinya sendiri, individu yang secara rasional mengejar keuntungan pribadi diyakini akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebuah mekanisme yang sering disebut sebagai invisible hand atau tangan
tersembunyi. Selanjutnya yaitu kegagalan pasar. Meskipun diyakini bisa menyeimbangi diri, pasar juga bisa gagal memberikan kesejahteraan. Kegagalan pasar ini disebabkan oleh 3 hal utama, yaitu eksternalitas dampak merugikan yang ditanggung pihak ketiga di luar transaksi, misalnya polusi industri, masalah barang publik, barang yang dimanfaatkan bersama seperti udara bersih, dan timbulnya praktik monopoli atau oligopoli. Selanjutnya yang ketiga yaitu civil society, masyarakat sipil atau Mandani. Jadi pemahaman tentang masyarakat yang mandiri, sukarela, serta bebas dari ketergantungan dan intervensi mutlak dari negara maupun pasar. Pilar ini muncul sebagai penyeimbang untuk menghambat potensi tirani dari negara maupun keserakahan dari pasar. Selanjutnya, gerakan sosial. Kekuatan utama dari pilar ini terletak pada kekuatan sosial melalui gerakan sosial. Social movement. Gerakan sosial adalah usaha kolektif seperti aksi protes, advokasi LSM, atau gerakan lingkungan bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, sinergi ketiga pilar. Dalam realitasnya, negara, pasar, dan civil society saling berinteraksi. Mereka bisa berkompetisi, berkonflik, maupun berkolaborasi. Negara mengatur pasar, namun elit pasar memiliki modal juga sering mempengaruhi kebijakan politik negara. Di sisi lain, civil society hadir mengontrol kebijakan negara dan melawan efek merusak dari pasar seperti penggusuran lingkungan. Jadi cukup sekian dari bab 4 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan ke bab 5. Baik, di sini kita akan lanjut di bab 5 tentang sosialisasi politik. Jadi, bab ini tuh membahas bagaimana individu tuh belajar mengenai nilai norma, sikap, dan peran politik dalam masyarakat. Pengertian sosialisasi politik, beberapa ahli mendefinisikannya secara berbeda namun saling melengkapi. Jadi, menurut Horton dan Han, melihat itu sebagai proses penghayatan norma kelompok hingga terbentuk diri yang unik. Sedangkan menurut Brinkhorst dan White menekankan sosialisasi politik sebagai proses belajar peran, status, dan nilai dalam institusi politik. Van der Zarden menyoroti 2 hal, transmisi pengetahuan, sikap, nilai, dan proses agar seseorang mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Jadi secara sederhana, sosialisasi politik dapat disimpulkan sebagai proses belajar seumur hidup mengenai sikap dan harapan-harapan politik dalam masyarakat. Agen sosialisasi politik ada 4 agen utama, yaitu keluarga. Melalui pola representatif menekankan kepatuhan dan hukuman, atau partisipasi memberikan otonomi dan mendorong kemandirian anak. Nah, selanjutnya yaitu adanya sekolah. Melalui gaya kepemimpinan guru, otok tarik demokratif, laissez-faire yang pola hubungan guru-murid. Selanjutnya juga ada kelompok dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya yaitu teman sebaya ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku politik termasuk pilihan dukungan pada tokoh atau partai tertentu. Selanjutnya yaitu adanya media massa, cetak, elektronik, dan internet yang perannya semakin kuat dalam kampanye dan pencitraan politik. Misalnya penggunaan iklan, televisi, media sosial, dan perangkat komunikasi pribadi. Sosialisasi sebagai sistem sosial teori Talcott Parsons. Konsep agile menjelaskan adaptation, adaptasi terhadap lingkungan, goal attainment, pencapaian tujuan, integration, menjaga keselarasan antar bagian, dan letter pattern, memelihara
pola nilai, dan norma. Keempatnya saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial maupun sistem politik. Nah, mekanisme sosialisasi politik ada beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu imitasi peniruan nilai, sikap dan gerakan tubuh orang tua atau tokoh lain dimulai sejak anak-anak. Instruksi penyampaian perintah dan pihak berkuasa kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Diseminasi penyebar luasan informasi politik oleh partai, aparat, birokrasi, atau media. Contohnya itu melalui Undang-Undang Dasar 1945, seminar yaitu pamflet. Selanjutnya yaitu motivasi, dorongan dari tokoh atau kelompok yang dipercaya untuk membentuk sikap politik tertentu. Nah, selanjutnya penataran sosialisasi bernama 4P4, pada masa Orde Baru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, perkembangan sosialisasi politik, teori diri atau self, menggunakan pandangan Cooley, Bokinglasev, konsep diri sendiri terbentuk dari bagaimana ia membayangkan penilaian orang lain terhadap dirinya. Sering dikaitkan dengan pencitraan politik serta mind, self, and society yang menjelaskan 3 tahap perkembangan diri anak, yaitu meniru peran satu persatu, memahami banyak peran sekaligus dalam suatu permainan atau sistem, dan memahami norma dan harapan umum masyarakat secara abstrak. Baik, di sini cukup yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 6. Baik, selanjutnya kita masuk di bab 6 yaitu partisipasi politik. Jadi, pengertian partisipasi secara etimologis yaitu partisipasi berasal dari kata part, bagian, yang berkembang menjadi to participes, bermakna turut ambil bagian. Menurut Abdul Aziz Saleh, partisipasi mengandung nilai kesetaraan, keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berpikir kritis tanpa unsur paksaan. Dalam kerangka budaya Minangkabau, partisipasi dipahami sebagai satu sakaki, kesukarelaan mengambil bagian dalam kehidupan publik, bahkan bagi perantau yang berada jauh dari kampung halaman. Jadi pengertian partisipasi politik menurut para ahli, beberapa definisi dipaparkan. Kate Fowle menekankan keterlibatan aktif individu dalam proses pemerintahan. Nah, menurut si Herben menyoroti keterlibatan sukarela warga dalam mengambil keputusan pemerintah. Huntington dan Nelson mendefinisikannya sebagai kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, sementara menurut Rush dan Endor menekankan keterlibatan individu, baik legal maupun ilegal, damai maupun terorganisasi dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu tipologi partisipasi politik. Menurut Roth dan Wilson, menggambarkan partisipasi sebagai piramida berlapis dari aktivis, puncak paling insentif, hingga orang yang apolitis, dasar tidak terlibat sama sekali, dengan lapisan partisipan dan pengamat di tengah. Selanjutnya menurut Rush dan Alhoff, hierarki partisipasi terbentuk segitiga vertikal dan menduduki jabatan politik atau administrasi tertinggi hingga sekadar voting terendah. Nah, si Almort membagi partisipasi menjadi bentuk konversional, voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, dan non-konvensional, demonstrasi, mogok, kontroversi, hingga kekerasan politik atau revolusi. Putnam, model skematif stratifikasi mulai dari kelompok pembuat keputusan, kaum berpengaruh,
aktivis, publik peminat politik, hingga non-partisipan. Huntington dan Nelson, 6 bentuk kegiatan partisipasi pemilihan, voting, lobbying, kegiatan organisasi mencari koneksi, contacting, tindak kekerasan dan mencari kedudukan atau jabatan. Milhart, tiga tip partisipasi: gladiator, aktif atau aktif penuh, transisional, setengah aktif, dan penonton, pasif atau apatis. Alasan partisipasi politik, ada 3 alasan utama menurut Rosberg. Yang pertama yaitu menghindari risiko dan ancaman dalam kehidupan politik. Yang kedua, memperoleh manfaat material maupun immaterial dari keterlibatan politik. Selanjutnya yang terakhir yaitu tuntunan rasional, bahwa setiap individu perlu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan politik. Selain itu, ada alasan tradisional, menghormati adat atau leluhur, alasan emosional afektif, kekaguman atau kekecewaan terhadap tokoh, dan alasan rasional instrumental menurut Max Weber, yaitu rasionalitas, nilai idealisme, dan rasionalitas instrumental, untung atau rugi. Stratifikasi sosial dan partisipasi politik menggunakan konsep Max Weber, kekuasaan, kekayaan, prestis pendidikan, dan Gerhard Lansky. Jadi bab ini tuh membahas bagaimana status sosial ekonomi SSE meliputi pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, mempengaruhi tingkat dan kualitas partisipasi politik seseorang. Umumnya semakin tinggi pendidikan dan status ekonomi seseorang, makin luas wawasan politiknya. Namun jenis pekerjaan, fleksibilitas waktu juga menentukan intensisnya partisipasi. Misalnya notaris atau pengacara dengan waktu fleksibel cenderung lebih aktif berpartisipasi dibanding nelayan atau pedagang yang waktunya terikat pada mata pencaharian. Jadi cukup sekian bab 6 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut di bab 7. Baik, di sini lanjut di bab 7 tentang komunikasi politik. Jadi, secara etimologis, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian informasi timbal balik antara dua pihak atau lebih. Ya, jadi beberapa ahli seperti Alo Liliweri, Anwar Arifin, dan Azril Winot memberikan definisi yang berbeda-beda. Namun pada intinya sepakat bahwa komunikasi melibatkan sumber pesan, media, cara penyampaian, penerimaan, serta proses pemaknaan bersama. Jadi, pengertian komunikasi politik, ketika unsur politik ditambahkan, komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses pengalihan pesan berupa data, fakta, informasi, atau citra, yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan negara, konflik dan resolusinya, kebijakan pengambilan keputusan, serta pembagian atau alokasi sumber daya. Para ahli seperti Ras dan Alhart Carl Widons dan Hafiz Changard hingga Miriam Budiarjo turut memperkaya pemahaman ini. Meskipun dengan penekanan konsep yang sedikit beda, ada yang menyebutkan proses, ada pula yang menyebutkan transmisi. Jadi fungsi-fungsi komunikasi politik, yaitu komunikasi politik ini memiliki setidaknya 5 fungsi utama. Pertama, fungsi informasi, yaitu penyampaian visi misi dan arah kebijakan partai atau aktor politik kepada masyarakat. Kedua, fungsi pendidikan politik yang mentransmisikan ideologi, nilai, dan keterampilan politik, misalnya melalui pelatihan kader partai.
Ketiga, fungsi instruksi berupa perintah terbentuk kewajiban larangan atau anjuran dari partai kepada kader para anggotanya. Keempat, fungsi persuasi yang bertujuan mempengaruhi sikap dan perilaku pemilih agar pendukung partai atau kandidat tertentu. Yang kelima, fungsi hiburan yang hadir dalam kampanye melalui humor, musik, dan pertunjukan seni untuk menarik simpati massa. Ya, selanjutnya yaitu model komunikasi politik. Terdapat 3 model utama yang digunakan untuk memahami komunikasi politik. Model linear yang paling populer dikenal melalui rumusan Harold Laswell. Wow, say what in the canal to home with an event. Menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah dari sumber ke penerima melalui media tertentu. Model interaksi memandang komunikasi politik sebagai proses dua arah yang melibatkan interpretasi aktif dan penerimaan pesan. Sementara itu, model transaksional menekankan bahwa komunikasi politik terjadi melalui dialog berkelanjut antar pihak yang saling membentuk makna bersama. Selanjutnya yaitu komunikator politik. Siapa yang berperan sebagai komunikator politik? Setidaknya terdapat 6 kategori, yaitu politisi, presiden, menteri, anggota DPR, dan sebagainya. Profesional, konsultan komunikasi politik, aktivis dan tokoh masyarakat elit, birokrasi, serta menyambung lidah yang menjembatani komunikasi antara elit dan masyarakat. Selanjutnya yaitu kampanye dan marketing politik. Bagian penting lainnya membahas kampanye politik yang menurut Pippa Norris merupakan proses komunikasi para aktor politik untuk memenangkan dukungan suara. Kampanye ini berkembang seiring waktu, dari yang bersifat konvensional, rapat umum, tatap muka menjadi lebih modern dengan pendekatan marketing politik yang mengadopsi konsep 4P, Product, Plan, Price, dan Promotion. Jadi dari dunia pemasaran komersial, sejarah marketing politik di Indonesia ini dapat ditelusuri sejak strategi pemegangan Golkar di Riau pada tahun 1982 hingga era iklan politik di televisi yang dipelopori PKB pada 1998 dan semakin berkembang pesat pada pemilu 2004 dan 2009 dengan munculnya industri jasa kampanye politik yang profesional. Jadi, demikian rangkuman bab 7 mengenai komunikasi politik yang menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana pesan-pesan politik disampaikan, dimaknai, dan digunakan untuk mempengaruhi khalayak. Jadi cukup sekian dan kita akan lanjut di bab 8. Baik, selanjutnya kita masuk di bab yang terakhir, yaitu bab 8 mengenai partai politik. Jadi secara etimologis, kata partai berasal dari bahasa Latin partit yang berarti membagi, atau bahasa Inggris part yang berarti turut ambil bagian. Nah, Sartori mendefinisikan partai politik itu sebagai kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum yang mampu menempatkan calon-calonnya untuk duduk dalam jabatan publik melalui pemilihan tersebut. Sementara itu, Miriam Budiarjo mendefinisikannya sebagai suatu kelompok yang terorganisasi, memiliki nilai-nilai secara cita-cita bersama dengan tujuan meraih dan mempertahankan kekuasaan politik guna melaksanakan program-programnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi partai politik. Jadi partai politik memiliki 10 fungsi utama. Yang pertama sebagai wahana representasi politik untuk memperjuangkan kepentingan tertentu di lembaga legislatif maupun eksekutif. Kedua, sebagai sarana komunikasi politik yang menyalurkan pesan antara partai dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana sosialisasi politik untuk menanamkan pengetahuan, sikap, dan nilai politik kepada masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana partisipasi politik yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai sarana memperekrut
memperekrut politik untuk mengisi jabatan politik dan pemerintah. Selanjutnya yang keenam, sebagai sarana persuasi dan resepsi di mana partai mempengaruhi perilaku pemilih baik melalui cara persuasif maupun tekanan. Yang ketujuh, sebagai sarana mobilisasi sosial yang menggerakkan massa dalam berbagai kegiatan politik. Yang kedelapan, sebagai kendaraan politik bagi individu untuk meraih jabatan tertentu. Selanjutnya yang kesembilan, sebagai bunker politik atau tempat berlindung bagi penjabat dari jerat hukum. Yang terakhir yaitu kesepuluh, terkait pula fenomena penyambung lidah dan kutu loncat politik yang mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tipologis partai politik. Partai politik ini dapat diklasifikasikan berdasar beberapa sudut pandang. Berdasarkan jumlah partai dalam suatu negara, dikenal sistem partai tunggal yang biasa hadir pada pemerintah otoriter, sistem duipartai yang menghadirkan dua partai dominan yang bergantian berkuasa, dan sistem multipartai yang mengakomodasi kemajemukan masyarakat dalam banyak partai sekaligus. Jadi berdasarkan basis dukungan massa, terdapat partai yang mengandalkan dukungan massa yang mengandalkan dukungan luas dari masyarakat, dan partai kades yang berfokus pada kualitas serta loyalitas kader melalui sosialisasi politik dan insentif. Berdasarkan basis perolehan suara, dikenal sistem kepartaian integratif yang bersifat sentralis dan tertutup, serta sistem kompetitif yang lebih pluralistik dan terbuka. Jadi berdasarkan basis primordialisme, partai politik dapat dikelompokkan menjadi partai kelas sosial, partai agama, dan partai entisitas yang masing-masing dibentuk atas dasar kesamaan kelas, agama, atau kesamaan suku bangsa, bahasa dan daerah. Selain itu, dikenal pula partai sekuler yang tidak menampilkan identitas keagamaan tertentu, serta partai netral agama yang memposisikan diri tidak menghubungkan ideologi partai dengan ideologi keagamaan manapun. Nah, jadi demikian rangkuman bab 8 mengenai partai politik. Dapat disimpulkan bahwa partai politik ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan negara, sekaligus menjadikan komunikasi politik sebagai instrumen utama untuk membangun citra, menyosialisasikan program, dan meraih dukungan publik dalam kontestasi demokrasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan materi review terkait bab 1 sampai bab 8 buku pengantar sosiologi politik yang ditulis oleh Dr. Damsar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ada yang kurang. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.